Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sahrul Gunawan. Saya akan membahas mengenai kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Sebelum membahas mengenai kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan, mari kita masuk ke pembahasan apa sih ilmu dan krisis kemanusiaan itu. Secara bahasa, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara sistematis berdasarkan metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu gejala tertentu pada bidang yang ingin dibahas. Ciri-ciri ilmu secara terminologi adalah pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Koherensi sistematik ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap, bersifat objektif, adanya metodologi, dan ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Berikutnya krisis kemanusiaan. Krisis itu sendiri adalah suatu keadaan di mana terjadinya peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru yang belum pasti. Misalnya, metode lama yang telah ditinggalkan, tetapi metode baru belum sepenuhnya dapat digunakan. Sehingga yang terjadi adalah kebingungan karena belum adanya metode baru yang memadai untuk membuktikan bahwa metode baru yang digunakan ini dapat membuktikan suatu kebenaran yang benar-benar tepat. Dari uraian krisis tadi dapat kita artikan krisis kemanusiaan merupakan suatu peristiwa atau runtutan peristiwa ancaman kritis terhadap kesehatan, keamanan, dan juga keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar yang berada dalam suatu wilayah yang luas. Poin berikutnya yaitu kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Dapat dilihat di sini bahwa kemajuan ilmu itu akan mengarah kepada pengetahuan, di mana pengetahuan ini akan mempermudah segala aktivitas urusan yang dapat kita lakukan. Nah, kembali kepada kemajuan ilmu, seperti pada saat ini kita dapat melihat dan sangat merasakan bahwa kemajuan ilmu dari zaman dahulu itu sangat berkembang pada saat ini. Mungkin beberapa hal yang dapat kita rasakan pada kemajuan ilmu sekarang ini yaitu internet atau teknologi, di mana seperti yang kita lakukan sekarang ini yaitu penggunaan internet mempermudah kita dalam melakukan aktivitas proses pembelajaran dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, karena itulah pengetahuan tadi akan membuat kita mudah dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin terhalang akan sesuatu kendala tertentu. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Karena dari ilmu yang berkembang pada saat ini, seperti teknologi, akan dapat mempengaruhi atau mengakibatkan keresahan dan juga ketakutan. Karena pada dasarnya sesuatu yang memiliki manfaat juga belum tentu tidak memiliki dampak negatif atas kebaikan yang dimilikinya. Karena pada dasarnya seperti internet yang kita gunakan banyak hal positif namun juga memiliki hal negatif di dalamnya. Tergantung user, pengguna tadi untuk menggunakannya. Apakah pengguna dapat menggunakan secara efektif apa tidak. Poin berikutnya, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama itu lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan. Sementara ilmu selalu mencari hal yang baru, menggali ilmu-ilmu baru, menemukan hal-hal yang baru. Tidak perlu terlihat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah kematian. Sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Namun menurut saya pribadi, ilmu ini juga akan mempengaruhi kita pada
kehidupan berikutnya, seperti apa yang dibahas pada agama, yaitu setelah kematian. Dan poin pembahasan terakhir saya pada pertemuan kali ini yaitu hubungan antara ilmu dan krisis kemanusiaan. Nah, untuk mempermudah memahami poin atau pembahasan kali ini, saya akan mengilustrasikan seperti ini. Kita tahu ilmu itu semakin lama semakin berkembang dan akan banyak hal-hal baru yang akan tumbuh. Nah, pada tahap ini kita akan mencoba mempelajari ilmu tersebut, satu ilmu saja dari hal yang dasar menjadi lebih besar, akan berkembang ilmu yang dipelajari tersebut. Namun, hubungannya pada krisis kemanusiaan, apabila kita sudah mempelajari ilmu tersebut dan kita tidak dapat menerapkan ilmu tadi, maka kita tidak akan dapat menjaga keeksistensian kita untuk tetap up. Karena pada umumnya siapa yang dapat menerapkan ilmu tersebut, dialah yang akan dapat menjadi berkembang, yang akan dipakai, yang bakalan digunakan atau dipekerjakan pada umumnya. Nah, disitulah dasar terjadinya hubungan ilmu dan juga krisis kemanusiaan tadi. Sekian pembahasan dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan?